Warning, bagi yang muslim, jika Anda belum sholat, silakan sholat dulu aja karena sholat lebih penting. Sebelum nonton video ini, tekan dulu subscribe dan lonceng karena subscribe dan lonceng itu gratis. Sekali lagi, subscribe dan lonceng itu gratis. Sehingga bagi seseorang yang bertawakal kepada Allahnya itu pol 100%, tidak ada keraguan sekecil apapun di dalam hatinya kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan keajaiban-keajaiban yang sulit dimengerti oleh logika kita. Tawakulnya kepada Allah itu sempurna, maka fahuwa hasbuh, udah cukup itu. Berarti udah nggak ada lagi yang perlu diragukan, tidak ada lagi ruang untuk dia galau. Sudah cukup Allah buat dia. Masalahnya iman kita bisa nggak untuk sampai ke tingkat itu? Sehingga kalau kita bisa mengatakan itu sesuai dengan hati kita, lisan kita bilang hasbi Allah, hati kita mantap, Allah pasti tunjukin kun fayakun yang luar biasa. Kenapa kok tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena lisan kita nggak klop dengan hati kita. Ini intinya adalah jangan panik, jangan berlebihan dalam menyikapi ketentuan Allah. Karena yakin Allah tidak pernah menginginkan bagi hambanya illa khairan, kecuali kebaikan. Allah tidak pengen keburukan bagi hambanya, nggak pernah pengen kesusahan bagi hambanya. Allah sendiri yang bilang, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen kemudahan untuk kalian, nggak pengen kesusahan untuk kalian. Jadi kita yakin kalau ada yang masalah dalam hidup kita, wah, bukan Allah mau mencurangi saya. Fa inna ma'al usri yusra. Tenang aja dulu, bilang la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor hina dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak menganggap, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, nggak mau ngasih tahu kepada Allah yang maha tahu masa depan aja berhusnuzan. Allah tuh tahu kita nggak akan minta ampun, mungkin tunggu Ramadan baru minta ampun. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun pulang umroh. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun taubatnya itu usia 40 tahun. Kenapa Allah seperti berhusnuzan? Oh, bentar lagi dia istighfar. Allah tuh luar biasa ya. Allah tahu loh masa depan. Allah tahu ada hambanya yang lagi berbuat dosa, taubatnya mungkin 10 tahun lagi, taubatnya mungkin 20 tahun lagi, taubatnya mungkin akhir hayatnya, detik-detik mau sakaratul maut baru taubat. Kenapa Allah berhusnuzan sama dia? Tunggu, bentar lagi dia mau minta ampun. Malaikat nunggu. Allah belum juga tuh. Tunggu aja 2 hari. Allah udah 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, sampai akhir hayat. Pas dia bilang, ya Allah ampunkan dosa saya. Tuh, lihat tuh malaikat tuh kan minta ampun kan? Allah gitu sama kita. Seolah-olah Allah itu nggak tahu apa-apa. Saking baiknya Allah kepada hamba. Makanya Allah katakan wa ya'fu an katsir. Sebetulnya Allah maafin banyak. Kita dosanya banyak, dibalasnya dikit. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah cukup bagi orang mukmin. Kalau seandainya iman kita itu adalah iman yang kuat, akidah kita itu akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat Allah rasa-rasanya kurang cukup bagi seorang mukmin itu adalah karena dosa-dosa kita. Yang membuat Allah rasa-rasanya kurang cukup bagi seorang mukmin itu adalah karena keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar porsi ragu di dalam hati kita, maka semakin berkurang keajaiban Allah dalam hidup kita. Ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah.
rahmati keduanya ya Allah. Sayangi keduanya ya Allah. Sayangi ayah kami ya Allah. Sayangi ibu kami ya Allah, seperti mereka menyayangi kami ya Allah. Jadikan setiap tetes susu ibu kami sebagai kebaikan di sisimu ya Allah baginya. Dan jadikan setiap tetes keringat ayah kami sebagai kebaikan di sisimu untuknya ya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Siapa lagi yang bisa menghapus segala kesalahan selain Engkau ya Allah? Siapa lagi yang bisa kami harapkan segala kebaikan kecuali kepadamu ya Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami berserah diri ya Allah. Rabbana, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Dalam hal apa kita baper? Dalam urusan dunia, bolehlah kita memakai perasaan, tapi jangan sampai perasaan kita itu total untuk urusan dunia. Gak boleh kita cinta dunia, tapi boleh kita menggenggam dunia. Gak boleh kita cinta dunia, tapi kita boleh mengumpulkan dunia. Gak boleh kita cinta dunia, tapi kita boleh menikmati dunia. Tapi jangan jatuh cinta kepada dunia. Yang dilarang itu jatuh cinta. Tapi menggenggam dunia, memakai dunia, menikmati dunia, mengumpulkan dunia, mencari dunia, boleh banget. Sahabat banyak yang kaya, tapi tidak ada satupun sahabat yang cinta dunia. Buang dunia dari hati kita, letakkan di genggaman kita. Mencintai dunia adalah baper yang dimakruhkan, bahkan sampai diharamkan oleh agama. Kenapa kita mengucapkan banyak kalimat zikir tapi tidak terjadi keajaiban-keajaiban dalam hidup kita? Mungkin kalimat kita itu belum jujur, belum sesuai dengan hati kita dan realitas kehidupan kita. Seandainya kita jujur, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa loh dalam hidup kita. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kata Allah, jujur, tunaikan janjimu kepadaku, aku pasti akan tunaikan janjiku kepadamu, dan kepadakulah kalian akan lari. Maksudnya, kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan jujur sama kita. Kalau kita benar-benar mengatakan itu dengan yakin, Allah tidak akan mengecewakan kita sama sekali. Keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita. Sangat mudah urusan kita. Ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kebaikan itu tersimpan bersama dengan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat cara di mana setiap kebaikan, setiap kebahagiaan, setiap kesenangan itu Allah simpan di balik ujian. Itu selalu seperti itu. Tidak ada satupun kebaikan yang Allah berikan tanpa Allah berikan sedikit ujian sebelum mendapatkan kebaikan itu. Itu enggak ada. Jadi enggak ada kebaikan yang Allah berikan dengan cara bersenang-senang, itu tidak ada. Dengan cara foya-foya, dengan cara have fun, dengan cara free. Allah tidak berikan kebaikan dengan cara itu. Kenapa? Karena kebaikan itu mahal dan sangat berharga. Allah juga menginginkan melihat siapa di antara hamba-hambanya yang serius untuk mencari kebaikan, siapa yang hanya berangan-angan. Dan Allah hanya memberikan kebaikan itu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Libatkan Allah dalam urusan kita. Kalau kita pengen urusan kita mudah, libatin Allah. Kalau kita pengen urusan kita itu dikasih jalan keluar, libatkan Allah. Datanglah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, libatkanlah Allah dalam urusan kita. Sesulit apapun, semustahil apapun, segenting apapun, di detik-detik ketika kita hampir berputus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keajaiban kalau kita melibatkan Allah. Aina Allah dalam hidup kita, di mana Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apapun masalah kita, sekecil apapun, ya Allah. Masalah garam, ya Allah. Sebutir padi, ya Allah. Merasa lelah, ya Allah. Merasa sedih, ya Allah. Merasa kecewa, ya Allah. Apapun masalah kita, ya Allah. Kalimat yang paling kuasa untuk mendatangkan keajaiban dalam kehidupan kita. Berkali-kali Musa itu larinya ke Allah, larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Rabbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah.
Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita? Dan Allah tergantung prasangka hambanya kepada dia. Artinya Allah tergantung gimana yang kita rasakan di dalam hati kita, bukan dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Allah gak ngelihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan. Allah ngelihatnya apa yang kamu rasakan. Lisan kita meneriakan hasbi Allah itu kenceng, tapi hatinya labil. Kata lisannya cukup bagi saya Allah, kata hatinya benar gitu. Kata lisannya cukup bagi saya Allah, la haula wala quwata illa billah. Hatinya bilang, tapi kan jadi yang berbicara dengan Allah ke langit ketujuh itu bukan lisan kita. Kadang lisan kita hanya berbisik, tetapi langit ketujuh itu bergetar oleh bisikan lisan kita. Lisan kita cuma berbisik, Ilahi, ilaika ufawwidu amri. Cuma ngomong gitu, ya Allah, saya serahin semua urusan saya kepadamu. Mungkin teman kita di sebelah juga gak dengar, tapi kalau yang berbicara itu adalah hati, maka arasy Allah itu akan bergetar. Kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mukjizat dan keajaiban, adalah at-thiqah billah. Harus percaya sama Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa mengubah apapun yang Dia kehendaki. Apa yang Allah ingin pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah nggak pengen, nggak akan terjadi. Sehingga kalau kita ingin menangkap hatinya, mendapatkan hatinya, maka mintalah kepada pemilik hati itu, bukan kepada orang yang sedang diamanahi hati itu. Dia sendiri nggak berkuasa. Hatilah yang menentukan anggota tubuh kita. Sampai kita sendiri nggak berkuasa untuk memerintahkan hati kita. Maka jangan minta kepada si orang yang membawa hati, tapi mintalah kepada pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, balikanlah hati dia agar mencintai saya karenamu. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang. Rendahkan dirimu. Tidak boleh seorang anak, walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang pengusaha sukses, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun wawasannya luas, walaupun hartanya berlimpah, sama sekali kita tidak boleh merasa lebih dari mereka. Kenapa? Ketika kita merasa lebih dari orang tua kita, menunjukkan kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebut kita sebagai orang yang bijaksana, orang yang berilmu, orang yang alim. Tidak disebut sebagai orang yang cerdas. Tidak disebut itu di dalam Al-Quran kalau kita tidak bisa merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Bukan rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ini karena kita punya doa sebagai senjata kita. Kalau kita nggak punya harta, nggak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa-biasa, nggak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita ngerasa kayaknya nggak punya sesuatu yang menarik, nggak apa-apa, doa kita itu menarik di sisi Allah. Pokoknya kalau kita nggak punya apapun, nggak punya modal apapun dalam hidup, kita punya Allah Subhanahu wa taala, tinggal minta sama Allah. Sal tu'toh, mintalah, Allah akan kasih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi selama kita masih berdoa kepada Allah, la tayasu, jangan berputus asa. Tips supaya kita bisa mendapatkan cinta dalam beramal solih, yang pertama adalah tinggalkan dosa. Karena kata para ulama, min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari segala kebaikan itu tinggalkan dosa. Mau dapat apa aja, tinggalkan dosa. Mau dapat kebaikan apapun, tinggalkan dosa. Jadi kalau kita misalnya mikir, saya mau bisnis nih, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih untung. Saya mau nikah nih, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih jodoh. Saya mau punya anak, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih keturunan.
Saya mau bahagia, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih kebahagiaan. Saya mau menjadi orang yang lebih rajin beribadah, tinggalkan dosa, Allah kasih semangat beribadah. Min awalil khair an tatrukas syarr. Awal dari segala kebaikan itu tinggalkan dosa. Atau nuhun masalah baru dak tong hilap subscribe dan pencet lonceng.